Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari 12 MIPA 6 akan mempresentasikan tentang materi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel yang baru, atau biasa juga yang disebut dengan proses memperbanyak sel pada makhluk hidup. Pada pembelahan sel ini terdapat 3 macam loh, yaitu secara amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis. Proses pembelahan secara langsung disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner banyak dilakukan pada organisme uniseluler, seperti bakteri, protozoa, mikroalga. Nah, setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan menjadi dua sel yang identik. Identik itu apa sih? Nah, identik itu artinya satu sama lain. Pembelahan biner dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Akhirnya, sel terbelah menjadi dua sel anakan. Pembelahan biner pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. DNA bakteri terdapat pada daerah yang disebut dengan nukleoid. DNA pada bakteri relatif lebih kecil dibandingkan dengan DNA pada sel eukariotik. DNA pada bakteri berbentuk tunggal, panjang dan sirkuler sehingga tidak perlu dikemas menjadi kromosom sebelum pembelahan. Selain pada bakteri, pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa. Pada beberapa protozoa, benang-benang spindle terdapat di dalam inti. Tidak dijumpai adanya sentriol. Pembelahan biner dijumpai pada protozoa, seperti Euglena sp atau Flagellata, lalu Paramecium sp atau Ciliata, dan Arcella sp atau Sarcodina. Salah satu pembelahan pada protozoa adalah pada Euglena. Pada umumnya, Euglena berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Pada mulanya membentuk menurut proses poros bujur. Selnya yang mempunyai dua bulu cambuk dan kloroplast yang berbentuk piala serta mengandung pirenoid. Sebelum membelah, pirenoid melebar melintang dan kedua bulu cambuknya saling berjauhan. Jadi, sel yang mempunyai dua bulu cambuk dan kloroplast. Pembelahan amitosis ini bisa dilihat dari gambar yang tertera, yaitu dimulai dari kromosom bakteri yang menempel pada membran plasma, lalu bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi, lalu turun ke bawah menjadi sel mulai membelah, dan terbentuklah dua sel anakan. Pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan secara mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa sih? Kok gak bisa sel prokariotik? Karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut.
Pada proses pembelahan mitosis ini terjadi di semua sel-sel tubuh loh, kecuali pada sel-sel kelamin. Nah, pada tumbuhan, pembelahan mitosis ini terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pada pembelahan mitosis ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah interfase, yang kedua fase pembelahan mitosis atau juga yang disebut dengan profase, metafase, anafase, dan telofase, dan yang ketiga adalah sitokinesis. Interfase ini disebut juga dengan fase persiapan pembelahan. Interfase ini memiliki 3 tahapan, yaitu G1, S, dan G2. G1 di sini disebut juga sebagai growth primer, S sebagai sintesis, dan G2 atau disebut dengan secondary growth. Pada M yang berwarna kuning itu disebut juga sebagai fase mitotik yang berlangsung selama 1 jam, yaitu dimulai dari jam 12 sampai jam 1 siang. Yang kedua adalah G1. G1 ini juga berlangsung selama 6 jam dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Pada G1 terjadi pertambahan volume dan massa sel karena pada fase ini terjadi duplikasi organel sel. Pada sintesis berlangsung selama 4 jam, yaitu dimulai dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Sintesis ini adalah proses pembentukan. Pada fase ini, sel membentuk DNA baru atau sintesis DNA melalui peristiwa replikasi DNA. Yang terakhir yaitu proses G2. G2 ini terjadi selama 3 jam, dimulai dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Pada fase ini, sel-sel akan mengalami regenerasi. Jadi, buat kalian yang suka bergadang nih, lebih baik diperhatikan ya waktu tidurnya, jangan terlalu malam. Nah, yang kedua adalah fase pembelahan mitosis memiliki 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis adalah tahapan pembelahan sitoplasma yang terjadi setelah telofase dan sel akan segera siap memasuki tahap G1 interfase untuk memulai pembelahan berikutnya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya. Prosesnya pembelahan meiosis sendiri terdiri dari meiosis 1, 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Metafase 1, proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapih di bagian ekuator. Anafase 1, proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Telofase 1, proses pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah 2 sel anak. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang bergerak berlawanan ke kutub sel yang berlawanan. Metafase 2. Di fase metafase 2 ini kromosom mulai tersusun rapih pada bidang ekuator. Anafase 2, proses pada selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase ini terjadi pemisahan kromatid
dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Telofase 2, fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada fase ini benang-benang spindel menghilang dan membran inti juga mulai terlihat. Pada fase ini juga proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Gametogenesis. Adapun proses dari pembentukan gamet atau yang disebut dengan gametogenesis yaitu berlangsung pada proses meiosis atau yang disebut dengan pematangan. Nah, meiosis ini yaitu hasil akhir yang tidak berlangsung menjadi gamet. Di bagian muka telah disinggung bahwa gametosis berlangsung pada alat-alat kelamin, baik pada hewan ataupun pada tumbuhan. Nah, gametosis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu secara spermatogenesis atau pembentukan sperma. Yang kedua yaitu oogenesis atau pembentukan ovum. Secara prinsip, keduanya melalui cara yang sama, namun hasil akhir yang A. Spermatogenesis. Proses ini berlangsung dalam alat kelamin jantan. Pada hewan disebut testis. Terdapat bagian yang disebut tubulus spiniferus. Pada bagian tersebut terdapat sel-sel primordial yang bersifat tersebut berulang kali mengalami pembelahan secara mitosis. Di antaranya membentuk spermatogium yang dianggap sebagai induk sperma. Oogenesis berlangsung dalam ovarium hewan atau kandung tembaga dalam bakal biji pada tumbuhan berbiji. Sel primordial dalam ovarium yang bersifat diploid ialah oogenium. Dalam pertumbuhannya terbentuk oosit primer yang bersifat diploid.